Bab 1046. Sekelompok jenius dari keluarga Huang tahu bahwa Ye Jitian telah membunuh 6 tetua klan roh darah tua, dan juga membunuh 15 orang termasuk Huang Ming. Sebaliknya, mereka tidak melarikan diri, tetapi berkumpul bersama, ingin melawan Ye Jitian. Lagi pula, kali ini, ada 10 jenius di alam Daoyuan dari surga lapis ke-8 yang datang dari keluarga Huang. Bahkan ada 2 jenius dari surga lapis ke-9 dari alam Daoyuan, Huang Zantian dan Huang Wujian, bakat kedua orang ini tidak kurang dari Ji Siqing. Para jenius dari keluarga Huang, yang begitu tirani, beruntung karena kekuatan lain tidak dihancurkan oleh keluarga Huang. Sebaliknya, Chen Ye ingin mengambil inisiatif untuk menyusahkan mereka. Ye Lingtian, Ji Siqing, Luur, kalian semua tetap di sini. Gunung Dingjun, Lembah Potian, aku akan pergi ke dua tempat ini secara pribadi. Lusinan jenius keluarga Huang, tidak ada dari mereka yang ingin membiarkan alam rahasia roh darah hidup. Chen Ye memandang Zhou Yan di sebelahnya, dan berkata, kami memiliki lebih dari 100 murid aula kegelapan, siapa yang ada di luar? Tuan Istana, ada lusinan. Zhou Yan bertanya, apakah kamu akan menariknya sekarang? Chen Ye berkata, ya, tarik mereka sekarang. Keluarga Huang tidak sebanding dengan keluarga biasa, dan Anda tidak dapat menghadapinya untuk saat ini karena kekuatannya. Dengan sedikit lambaian tangan kirinya, pedang Dao Daoqi melesat keluar, dan pedang Zanlong Wentian keluar dari udara tipis, melepaskan kekuatan besar Dao, kalian tetaplah di sini, ada beberapa keluhan. Saatnya untuk akhiri. Tuan Ola. Tuan Istana. Ketika Ji Siqing, Ye Lingtian dan Ye Luur hendak berbicara, Chen Ye benar-benar menghilang. Bagi Chen Ye, meskipun ada kekuatan di Kunlun sekarang, kekuatan para pembudidaya longgar ini terlalu kecil. Bahkan Ye Luur dan Ye Lingtian masih terlalu berbeda untuk keluarga Huang. Chen Ye tidak ingin menyakiti kelompok orang ini. Tentu saja, setelah dia memasuki ranah Daoyuan, wilayahnya tidak sepenuhnya stabil. Saat ini, dia harus bertarung. Dia dilahirkan untuk berkelahi dan berdarah, dan hanya pertempuran yang bisa membuatnya semakin mengendalikan alam Daoyuan. Lebih penting lagi, setelah bertarung melawan pembangkit tenaga darah Blood Spirit Rache kali ini, dia bisa merasakan bahwa garis keturunannya tampaknya secara bertahap terbangun. Dia menemukan bahwa dalam menghadapi kekuatan yang lebih kuat, dia memenuhi syarat untuk membangkitkan apa yang disebut darah reinkarnasi di tubuhnya. Adapun mengapa dia tidak membawa Ji Siqing pergi, Chen Ye juga punya alasannya. Dia memiliki kesan yang baik tentang Ji Siqing sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa membiarkan seorang wanita mengambil risiko. Selama 5 tahun di Kunlun Su, dia menjadi sia-sia dan menderita terlalu banyak penghinaan, Ji Siqing diam-diam melindunginya. Kali ini, dia melangkah ke ranah Daoyuan dan memiliki kemampuan untuk membunuh ranah kaisar. Secara alami, kita harus melindungi Ji Siqing. Ji Siqing memperhatikan Chen Ye pergi, dan berkata dengan marah, berjalan begitu cepat, mungkinkah, apakah kamu takut aku akan menyeretnya kembali? Nona Ji, ketua olah harus berpikir bahwa meskipun ada banyak orang di keluarga Huang, kekuatan mereka tidak kuat. Ye Lingtian berkata, jadi, ketua olah bisa pergi sendiri jika dia mau, dan dia memberitahu saya sebelumnya. Nona Ji, kamu harus mundur lebih banyak, keadaan stabil. Dia berkata dalam hatinya, Tuan Ola benar-benar merasa kasihan pada Nona Ji. Orang yang begitu kuat di Kaisar Senior Realm tidak membawanya. Sebaliknya, biarkan Nona Ji mundur dan berlatih sendiri. Apakah benar-benar tidak apa-apa bagi ketua Ola untuk menghadapinya sendirian? Pada saat ini, di Gunung Dingjun, Huang Zantian, memimpin 3 alam Daoyuan tingkat 8, 13 alam Daoyuan tingkat 5, 6 ke 7, dan selusin jenius keluarga Huang dari kerajaan virtual, berkumpul di aula konferensi. Ada lusinan jenius dari keluarga Huang, dan barisan seperti itu hampir lebih kuat dari semua jenius keluarga Han di alam rahasia roh darah digabungkan. Adapun orang lain yang dipimpin oleh Huang Wugun di Lembah Potian, barisannya juga sangat banyak. Hanya melihat jumlah jenius di alam sumber, keluarga Huang saja sebanding dengan keluarga Han, keluarga Mo, keluarga Ning, dan beberapa sekte lainnya digabungkan. Di alam rahasia roh darah, para jenius dari lusinan sekte dan keluarga memasuki persidangan bersama. Tetapi tidak ada keraguan bahwa yang terkuat adalah keluarga Huang. Satu keluarga cukup untuk menahan 4 atau 5 keluarga, kekuatan yang sangat kuat, sekarang mereka harus bersembunyi di sini, semua karena Ye Jitian sendirian. Sialan Ye Jitian. Sebenarnya membunuh 6 orang dewasa dari klan roh darah, diperintahkan untuk pergi ke keluarga Han, dan jelas ingin membunuh kita. Seorang jenius dari keluarga Huang di lantai 7 alam Daoyuan, Huang Junqi, membanting meja dan berteriak dengan marah, bajingan ini, Ye Jitian, akan hancur ketika orang dewasa dari klan roh darah tiba dalam 1,5 tahun. Huang Junqi sangat marah, noda darah muncul di tubuhnya, dan energi darah meluap dari atas kepalanya.
Dia tampak berubah menjadi iblis, dan suaranya menjadi dalam dan menakutkan. Cepat atau lambat, aku akan mengelupas kulit dan kram Ye Jitian. Cukup. Huang Zantian berteriak marah, matanya menembakkan 2 kilau, berubah menjadi 2 pedang tajam, dan menembak Huang Junqi puluhan meter. Tidak mengganggu berisik, diam saja jika Anda ingin bertahan, atau saya akan memberikannya kepada saya. Sekarang, kamu sudah mati. Ya. Tubuh Huang Junqi setinggi lebih dari 2 meter berlutut di tanah, tidak berani mengeluarkan udara. Huang Zantian melirik lusinan orang di depannya, dan berkata dengan tenang, pada awalnya, basis kultivasi Ye Jitian hanya di ranah Raja Virtual. Saya mendengar bahwa dia sekarang telah menembus ke ranah Taoyuan. Dengan dunia virtual, Raja dan Kerajaan terhormat Kaisar, tidak ada yang seperti itu sebelumnya, dan itu sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin panggung Raja Void dapat mengalahkan panggung Kaisar yang mulia. Belum lagi Void King Stage membunuh Emperor Venerable Stage. Itu fantasi, hal yang mustahil. Namun, 6 senior dari klan roh darah jelas telah jatuh. Huang He lainnya, yang jenius di tingkat ke-8 alam asal Dao dari keluarga Huang, berkata, tidak mungkin, 6 senior darah klan roh tidak mati. Huang Zantian terdiam sesaat, menghela nafas dalam-dalam, dan berkata, ke-6 orang dewasa telah jatuh. Aku merasakan napas 6 orang jatuh. Pada saat itu menyebar ke seluruh alam rahasia roh darah, tetapi itu tidak akan pernah menjadi Ye. Tangan Jitian yang bergerak. Tidak ada keraguan bahwa alam rahasia roh darah memiliki kemampuan untuk membunuh 6 senior. Ini Han Yun. Itu pasti tangan Han Yun. Han Yun, anjing gila ini, kondisinya tidak stabil selama ribuan tahun. Anjing gila ini pasti sudah gila, dan itulah sebabnya dia membunuh 6 senior klan roh darah. Huang Zantian berkata dengan mata yang dalam, tapi tidak apa-apa, hanya ada 1,5 tahun lagi, lalu Han Yun, anjing gila, akan mati. Dia menunjukkan senyum menawan dan berkata, saya mendengar bahwa ketika para senior dari klan roh darah menyiksa Han Yun, pemandangannya sangat spektakuler. Kali ini, kita akan melihatnya juga, dan kita melihat Ye Jitian kali ini. Binatang kecil itu dan Han Yun, si anjing gila tua, dikuliti dan dijepit oleh para senior dari Blood Spirit Rache. Mengambil kulit dan kram. Siapa yang mengupas siapa? Sebuah suara dingin keluar, yang mengejutkan semua jenius dari keluarga Huang. Sinar cahaya terbang dari luar, dan itu adalah Ye Jitian. Rambut hitam Chen Ye berkibar, dan dia heroik dan luar biasa. Dia bernafas dan bernafas dengan pesona. Dia menginjak 3 formasi misterius energi iblis. Ini Xiao Huang. Bab 1047. Chen Ye dan Xiao Huang sangat mengesankan, mereka tampak seperti iblis, agung dan agung. Chen Ye melambaikan tombak pembantaian surga Jiuyu, karena kamu adalah pengkhianat, aku akan memberimu tumpangan. Tiba-tiba, dia menikam tombak dengan paksa, tubuh tombak dari tombak pembantaian 9 meter bergetar hebat, dan energi iblis yang tak tertandingi di dunia bergegas keluar, dan ujung tombak itu menembakkan 100 geng tombak, yang masing-masing adalah tak tertandingi, karena frekuensi gemetar terlalu cepat, merobek seluruh rumah. Suzy, kamu berani. Ye Jitian, kamu mencari kematian. Kamu Jitian. Kamu benar-benar berpikir keluarga Huang kami takut kamu tidak akan berhasil. Segera, lusinan talenta keluarga Huang mengorbankan senjata mereka, satu demi satu geng tombak, pedang ki, geng pedang meraung, bintang-bintang cerah, merah, biru, putih, menyilaukan, aura pembunuh yang menakutkan seluruh aula hancur, dan fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan batu terbang keluar. Puluhan jenius dari keluarga Huang di dunia raja virtual. Beberapa jenius dari keluarga Huang di alam Daoyuan. Tembakan Kiki, sangat kuat, bahkan jika itu cukup untuk memusnahkan keluarga kecil Kunlun. Di depannya, dia berurusan dengan Ye Jitian sendirian. Selain itu, Ye Jitian hanya di ranah Daoyuan. Wuho! Wuho! 100 geng tombak memotong gelombang udara di sekitar tubuh Chen Ye, dan geng tombak dan pedang ki yang hancur satu demi satu menembakkan kumpulan kristal yang menyilaukan. Setiap geng tombak, seolah-olah itu adalah sabit dewa kematian, dengan energi kematian, turun ke kepala setiap jenius keluarga Huang. Di garis depan, 2 jenius keluarga Huang dari dunia raja virtual dibombardir oleh 3 geng tombak, dan mereka mencoba yang terbaik untuk meninju, dan darah dan energi mereka berguling-guling. Mereka seperti tuan yang mengerikan, dan aura mereka tak tertandingi. Seperti 2 meteor yang jatuh. Ledakan! Ledakan! Tombak itu menghancurkan laki-laki, menusuk dada mereka secara langsung, dan mengeluarkan sepotong besar daging dan darah di tanah. Sebelum 2 jenius keluarga Huang dari alam Raja Void bisa bereaksi, jiwa mereka telah dihancurkan oleh tombak, tubuh mereka dengan cepat meledak, dan daging dan darah bercampur dengan tulang terbang ke langit. Jenius dari 9 surga dari alam Raja Void. Di depan geng tombak,
Itu rentan terhadap satu pukulan, ini hanya sebagian kecil dari kekuatan serangan acak Ye Jitian. Kamu membunuh surga. Ye Jitian, jika kamu membunuh sepupuku, kamu akan mati. Kamu membunuh surga. Kamu Jitian, kamu bajingan. Lebih dari selusin jenius dari keluarga Huang di dunia raja virtual bergegas. 36 geng tombak ditujukan pada mereka. Ada konsep artistik abadi pada geng tombak, yang sederhana dan atmosfer. 36 geng tombak berevolusi dari udara tipis. Total 72 geng tombak berlari melalui 12 dari mereka dalam sekejap. Bang bang bang. Bang bang bang. Dalam sekejap, geng tombak berguling seperti gelombang laut, dan hanya ledakan retakan yang terdengar. 12 jenius dari keluarga Huang dari tahap Raja Virtual bergetar, dan 3 lubang darah muncul di masing-masing dari mereka, dan jiwa mereka dimusnahkan. Berubah menjadi kabut darah. Saat berikutnya, semua jatuh ke tanah. Sejauh ini, Ye Jitian menikam tombak sesuka hati. Di antara 100 geng tombak, 39 geng tombak secara langsung membunuh lebih dari selusin jenius dari keluarga Huang, hanya menyisakan beberapa jenius dari keluarga Huang. Dia juga terkena 20 geng senjata satu demi satu. Dengan ledakan-ledakan keluar, jenius yang tersisa dari keluarga Huang di dunia raja virtual telah jatuh secara kolektif. Sejauh ini, lusinan jenius dari keluarga Huang di dunia raja virtual semuanya telah mati. Chen Ye penuh dengan energi iblis dan guntur ilahi, matanya merah, dan dia sangat bersemangat tentang darah. Dia bahkan bisa merasakan naga darah di tubuhnya menyerap semuanya dengan panik. Apa yang Chen Ye bunuh adalah dunia raja virtual. Seorang jenius di dunia ini bisa disebut jenius tiada taraf di dunia luar. Saya tidak menyangka bahwa di sini, Ye Jitian akan membunuh lusinan orang seperti menyembelih ayam dan anjing, bahkan ratusan pembudidaya lepas yang ditangkap oleh Huang Ming sebelumnya. Di tengah, ada begitu banyak jenius di dunia raja virtual. Apa? Ah, Ye Jitian, kamu bajingan. Saudara-saudaraku, Ye Jitian, kamu bajingan, kamu harus mati. 3 jenius dari keluarga Huang di lantai 3 dan 4 alam Daoyuan muncul. Salah satunya memegang pisau, satu memegang pedang, atau satu memegang kuali perunggu. Semua senjata diolesi dengan Daoyun, dan ada juga Perdana Menteri, Dao, di belakang mereka. Panjang, Kiki datang ke arah Chen Ye. 3 jalur, seperti 3 gelombang laut yang gila, mengandung kekuatan membunuh yang tak terbatas. Jenius Void King Realm biasa menghadapinya, dan dia tidak bisa membangkitkan semangat juang sama sekali. Ledakan. Di udara, 41 senjata tombak ditembakkan. 3 jalur yang ditembus langsung memotongnya menjadi beberapa bagian, dan pada saat yang sama menembus kehidupan 3 jenius keluarga Huang di ranah Daoyuan. Sejak itu, 100 geng tombak yang Chen Ye tikam sesuka hati, membunuh lusinan jenius keluarga Huang di ranah Raja Virtual dan 3 jenius keluarga Huang di ranah Daoyuan. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa detik. Huang Santian, Huang Junqi, Huang Hai dan para jenius tingkat tinggi lainnya dari keluarga Huang belum mengetahui apa yang terjadi, dan lebih dari setengah orang mereka sendiri telah tewas dalam pertempuran. Mereka tahu bahwa Ye Qilian menakutkan. Saya tidak tahu betapa menakutkannya itu. Para jenius dari keluarga Huang berkumpul di Gunung Dingjun untuk membahas masalah ini di alam rahasia roh darah nanti. Namun, sebelum dinegosiasikan, puluhan jenius telah jatuh ke tangan Chen Ye yang tiba-tiba datang. Huang Santian dan Huang Hai keduanya meledak tepat waktu, berdiri di sela-sela untuk menonton pertempuran, dan pertama kali melihat kekuatan sejati Ye Jitian beraksi. Di kejauhan, Huang Junqi membawa sepupu lain dari lapisan ke-8 alam Daoyuan, dan berencana untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, 10 jenius keluarga Huang yang tersisa dari alam Taoyuan berkerumun, mereka semua dibudidayakan ke lantai 5 dan 6 dari alam Taoyuan. Lantai 5 dan 6 dari alam Daoyuan milik tahap tengah alam Daoyuan. Dibandingkan dengan lantai pertama, kedua, dan ketiga pada tahap awal Daoyuan, ada lompatan kualitatif dalam kekuatan, jadi alih-alih langsung dibunuh oleh Chen Ye, dia mampu melawan Chen Ye untuk 1 atau 2 gerakan. Di kejauhan, Huang Hai melihat ke medan perang yang mempesona, jantungnya berdetak kencang, semuanya seperti membatu, dan dia bergumam, monster macam apa Ye Killing Heaven ini, dan kekuatannya terlalu kuat. Dalam satu tatap muka, lusinan dari kami terbunuh. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa kekuatan Ye Jitian setara dengan kerajaan kaisar, tetapi itu jelas tidak cukup untuk membunuh 6 senior dari perlombaan roh darah. Mungkin, seperti yang dikatakan Huang Santian, 6 senior dari ras roh darah dibunuh oleh Han Yun. Ledakan. Pada saat ini, naga darah Chen Ye mengelilingi tubuhnya, dan sihirnya seperti jubah. Benar-benar mata merah. Darah tampaknya membuat kendalinya atas ranah Daoyuan semakin kuat.
Chen Ye meninju, seperti tsunami yang mengerikan, menyapu lapisan darah, satu lapisan tirani dan satu lapisan ditumpangkan, dan seluruh bangunan diratakan dengan tanah, dan 5 lapisan alam Taoyuan di depannya anak-anak keluarga Huang langsung dipukuli menjadi kabut darah. Ledakan. Zanlong Wen Tianjian, ayo. Chen Ye membuat pedang, langit ke segala arah, warna-warni di langit, dan ribuan pedang ki datang dari segala arah, membunuh 2 jenius dari keluarga Huang yang berada di lapisan ke-6 alam Taoyuan di tempat, dan kemudian meninju yang lain jenius dari keluarga Huang di lapisan ke-5 dari alam Daoyuan. Bab 1048. Di luar, yang disebut jenius keluarga Huang. Hanya ada bagian dibantai oleh Chen Ye, dan sangat enggan untuk melawan. 6 jenius keluarga Huang yang tersisa berkedip, dan mereka sama sekali bukan lawan, bahkan jika mereka menyebar ke segala arah, mereka tidak dapat melarikan diri. Mau lari? Apakah aku membiarkanmu pergi? Pernahkah kamu memikirkan hari ini ketika kamu mengkhianati Kunlun Su dan membunuh Kunlun Su Sanxiu? Chen Ye mendirikan pedang pembunuh naga, dan pedang itu melepaskan tekanan yang menakutkan, diikuti oleh formasi bendera yang didirikan ke segala arah dengan radius 10.000 meter. Formasi pedang terbentuk, mencakup semua jenius dari keluarga Huang dalam pedang pembentukan. Anda harus tahu bahwa Chen Ye tidak hanya pandai ilmu pedang dan tombak, tetapi juga kendalinya atas taktik lebih kuat dengan peningkatan wilayahnya. Dia memegang pedang pembunuh naga di tangan kirinya, dan tombak pembantaian surga di tangan kanannya. Matanya menyapu 10 orang yang tersisa, dan dia berkata, kamu sebaiknya menembak bersama, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Karena kamu sangat lemah. Ini sangat lemah sehingga pada dasarnya aku bisa membunuh salah satu dari kalian, atau bahkan 2 atau 3 dari kalian. Ye Jitian, kamu terlalu sombong. Huang Junqi tidak tahan lagi, dan bergegas keluar dengan pedang, setinggi lebih dari 2 meter, relatif tipis, seperti tiang bambu tipis, kamu membunuh beberapa raja virtual. Berani begitu sombong dan lihat aku mengalahkanmu. Biarkan kamu melihat seperti apa keluarga Kunlun Su Huang yang sebenarnya. Huang Junqi menebas pedang dengan seluruh kekuatannya, dan pedang ki itu seperti gelombang laut berlapis 8, dan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Dia sendiri melompat keluar, tubuhnya seperti guntur dan kilat, dan dia sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia lebih cepat dari energi pedang ombak. Dia pertama kali datang ke Chen Ye, dan ingin mengalahkan Chen Ye dengan pukulan, dan kemudian gunakan 8 gelombang untuk membunuh Ye Jitian. Retakan. Chen Ye meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan sudut mulutnya acuh tak acuh. Seolah-olah Anda tidak peduli sama sekali. Sampai tinju lawan hampir jatuh, Chen Ye tiba-tiba bergerak. Dengan pukulan datar, kedua kekuatan itu tiba-tiba bertabrakan. Pukulan ini, bagaimanapun, secara langsung memotong tinju Huang Junqi, dan kemudian seluruh tubuhnya terkejut, dan niat pedang yang tak terpadamkan mekar, langsung menelan energi pedang gelombang laut 8 kali lipat, dan membunuh jenius keluarga Huang lainnya. Seluruh tubuh Huang Junqi terbang. Matanya melebar. Dia benar-benar merasakan kekuatan Chen Ye. Sangat buruk. Ini seperti menghadapi gunung yang tidak akan pernah bisa dilintasi. Kuncinya adalah bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 20-an memiliki kekuatan seperti itu. Dia akhirnya mengerti semua legenda mengerikan yang telah disebarkan Ye Jitian di Kunlun Su. Awalnya dia menolaknya, tetapi sekarang tampaknya kebenarannya jauh lebih menakutkan daripada legenda. Melihat Chen Ye datang dengan cepat lagi, mata Huang Junqi ketakutan, dan dia berkata dengan keras, tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh kamu. Maaf, Ye Jitian tidak setuju. Chen Ye meraung. Mengangkat pedang, cahaya pedang mengeluarkan 10.000 guntur, awan gelap di langit berubah, dan kengeriannya ekstrim. Energi pedang yang kejam memotong lengan kiri Huang Junqi tanpa peringatan. Dia berbalik lagi dan menendang dada Huang Junqi dengan satu kaki, kekuatan besar Wan Jun keluar, dan tendangan itu membuat lubang darah di dada Huang Junqi di tempat. Mati. Chen Ye melemparkan pukulan lagi, menyebabkan badai guntur dan guntur, mengambil Huang Junqi saat tubuhnya meledak, daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya bercampur tulang beterbangan di seluruh langit, dan jiwanya hancur, dan dia tidak akan pernah dilahirkan kembali. Jenius keluarga Huang di lapisan ke-8 alam Daoyuan, Huang Junqi. Sebelum Ye Jitian, dia tidak bertahan 3 kali, dan dia mati di tempat. Panggilan. Panggilan. Dalam adegan ini, Huang Zantian dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka mundur ratusan meter, dan napas mereka menjadi serius. Huang Hai bahkan lebih ketakutan dan langsung jatuh ke tanah, dan berkata dengan suara gemetar, Senior Ye, saya bersedia untuk menyerah, saya dapat membantu Anda melawan bajingan klan roh darah, dan saya harap Anda akan menyelamatkan hidup saya. Chen Ye menatap Huang Hai, dan melangkah maju, aku tidak akan menyimpan ancaman apapun di sisiku. Adapun hidupmu, jika kamu bisa menahan pukulanku, aku tidak akan melakukannya.
Huang Hai terkejut, dan wajahnya dipenuhi ekstasi. Tidak peduli apa, dia harus menahan pukulan itu. Namun, senyumnya segera menegang. Karena dia merasakan segunung tekanan melonjak. Ledakan. Putaran tirani yang tak tertandingi meraung, mengalir melalui bagian depan dan belakang Laut Kuning. Chen Ye mengorbankan putaran energi pedang dan bekerja sama dengan energi pedang yang tak terpadamkan. Tiba-tiba, cahaya pedang itu seperti kilat, dan keluar satu demi satu, mengubah Laut Kuning menjadi kabut berdarah. Jenius keluarga Huang jatuh. Tempat. Sejauh ini, kejeniusan keluarga Huang di sini. Hanya ada 8 orang yang tersisa, berlama-lama. Semua jenius dari keluarga Huang, termasuk Huang Santian, hanya punya satu ide, lari. 8 orang melarikan diri ke tepi formasi, dan di bawah serangan sengit, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mematahkan formasi pedang sama sekali. Bahkan begitu mereka mendekati formasi pedang, 10.000 pedang berat datang dan membunuh 3 orang. Alam Daoyuan ranah lapisan kelima di tempat. Jenius dari keluarga Huang. Apa yang telah terjadi? Mengapa formasi pedang ini begitu kuat? Lapisan kelima dari ranah Taoyuan tidak memiliki perlawanan terhadap formasi ini, dan bahkan lapisan ke-9 dari ranah Taoyuan tidak dapat dipatahkan. Kekuatan Ye Xitian ini cukup menakutkan, bagaimana metode pembentukannya masih bisa begitu sempurna. Apakah benar-benar ada seorang jenius di dunia ini? Huang Santian benar-benar terpana saat ini, ada formasi pedang yang menghalangi dia di depan, dan kemudian Ye Jitian menuntut hidupnya, dan tiba-tiba tidak ada tuan. Dia memandang Ye Jitian dan buru-buru berteriak, "Senior Ye, aku bersedia menyerah. Senior Ye, aku juga bersedia menyerah. Senior Ye, aku juga bersedia menyerah, tolong lepaskan aku. Senior, kamu adalah pria besar yang akan menghancurkan perlombaan roh darah. Kamu harus memiliki pion. Kami dapat memperlakukanmu sebagai banteng dan kuda, dan kamu dapat mengambil nyawa kami." 5 lainnya juga menangis dan memohon belas kasihan. 5 orang ini, 3 lantai 7 alam Daoyuan, 2 lantai 8 alam Daoyuan, jika mereka berada di tempat lain, mereka pasti master kelas 1. Chen Ye secara alami tidak berencana untuk meninggalkan orang-orang ini, dia baru saja akan memulai, tetapi suara moaning terdengar di pemakaman reinkarnasi. Pemilik makam, orang-orang ini bisa tinggal untuk sementara waktu. Chen Ye terkejut, dengan cepat berkomunikasi dengan pemakaman reinkarnasi, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Pagi, apakah Anda punya cara untuk menaklukkan mereka?" Bagaimanapun, wilayah orang-orang ini lebih tinggi dari mereka sendiri, dan tidak mungkin untuk mengendalikan mereka dengan sihir semacam itu. Bab 1049. Tuan Makam, aku punya cara untuk saat ini. Ini adalah kontrak budak, kamu dapat mengaturnya untuk mereka, hidup dan mati mereka ada di tanganmu, dan kamu bahkan dapat menghapus pikiran mereka dan mengubahnya menjadi senjata. Duka tiba-tiba berbicara. Bagaimana kontrak budak ini terbentuk? Chen Ye hanya membutuhkan senjata humanoid satu kali ini. Karena 5 anggota keluarga Huang, Quan Ji akan mengubahnya menjadi senjata humanoid. Moaning menggambar pola kuno dengan telapak tangannya dan mengirimkannya ke Chen Ye, mengatakan, "Tuan Makam, saya telah memberikan metode kepada Anda, dan darah kedua belah pihak diperlukan sebagai media untuk membentuk kontrak budak. Ini bukan Kunlun Su. Teknik orang bijak berasal dari tempat itu, tetapi memiliki efek yang sama, dan keuntungan terbesarnya adalah dapat menjembatani beberapa celah di dunia. Dan karena itu adalah kontrak budak, pemilik makam bisa melenyapkan hidup atau pikiran mereka sesuka hati. Tapi setelah pemusnahan, tuan rumah tidak akan mengalami masalah apapun. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa kontrak semacam ini hanya dapat digunakan untuk orang-orang di bawah kerajaan kaisar. Orang-orang kuat di kerajaan kaisar memiliki kekuatan mental yang terlalu kuat untuk membentuk perbudakan di semua. Kontrak. Aku butuh kontrak semacam ini sekarang. Chen Ye melirik 5 orang di depannya dan berkata, "Bukan tidak mungkin menerima penyerahanmu." Tangan kirinya menunjukkan pola antik dengan setetes esensi darah di atasnya, dan berkata dengan ringan, "Tetapi jika Anda ingin menandatangani kontrak budak, hidup dan mati Anda berada di bawah kendali saya. Saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi. Apakah Anda menerimanya?" Kontrak budak. Kelima orang itu terbentuk sesaat, wajah mereka pucat, dan mereka saling memandang, dan mata mereka penuh warna gelap. Mereka tahu mereka tidak punya pilihan sama sekali. Entah budak atau mati. Sebagai budak, setidaknya masih ada kemungkinan untuk hidup. Setelah dukungan berlangsung selama 1,5 tahun, roh darah yang kuat datang, mereka masih akan memiliki kesempatan. Pada akhirnya, seorang jenius dari keluarga Huang menutup matanya dengan putus asa, wajahnya pucat, dia berlutut, dan berteriak, "Saya, Huang Sanyao, bersedia melayani senior Ye sebagai tuan, saya bersedia menjadi budak seumur hidup, layani dia, selalu setia, jangan pernah mengkhianati. Jika tuannya senang, kamu bisa membiarkanku pergi."
Jika tuannya tidak menyukainya, kamu bisa membunuhku sesuka hati. Setelah Huang Sanyao selesai mengatakan ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan setetes darah mengalir keluar dari alisnya. Oke. Chen Ye melambaikan setetes darah di telapak tangannya, dan darah kedua musuh bertabrakan. Kemudian, cahaya menyilaukan menyala dan terbang ke alis Huang Sanyao. Dalam sekejap, kekuatan misterius mengikat Life the Soul of Huang Sanya. Selama Chen Ye tidak menyukainya, dia bisa membunuh Huang Sanyao kapan saja, di mana saja. Bahkan jika Huang Sanyao menerobos ke ranah kaisar, dia tidak akan bisa melepaskan kontrak budak. Kecuali Chen Ye mengambil inisiatif untuk melepaskan kontrak ini, itu akan mengikat kehidupan abadi ke kedalaman jiwa Huang Sanyao, bahkan jika dia masuk. Reinkarnasi, itu tidak bisa dilepaskan. Huang Sanyao merasakan sakit yang menyengat di benaknya, dan itu cepat berlalu, mengetahui bahwa kontrak telah ditetapkan. Dia bangkit, membungkuk dan mengepalkan tinjunya ke arah Chen Ye dan berkata, "Budak Huang Sanyao, temui tuannya." Begitu situasi ini keluar, empat lainnya semua memandang Chen Ye dan Huang Sanyao, dan jatuh ke dalam jalinan yang menyakitkan. Jika Anda tidak menandatangani kontrak budak dan menyerahkan hak hidup dan mati kepada Chen Ye, apakah Anda akan mati? Melawan. Baru saja, lusinan dari mereka menembak bersama, dan dalam sekejap mata, hanya sedikit dari kita yang tersisa sekarang, ini lebih merupakan perlawanan daripada mencari kematian. Segera, salah satu dari mereka keluar, menatap Chen Ye, yang penuh dengan energi iblis, berjalan di atas 5 elemen energi yang menyebalkan, dan cahaya reinkarnasi mengalir di belakang punggungnya, seolah-olah dia telah melihat iblis yang tak tertandingi. Tuhan, garis pertahanannya benar-benar runtuh, dan dia berteriak, "Saya Huang Suejun. Saya bersedia melayani senior Ye sebagai tuan, tidak pernah menjadi budak seumur hidup, melayani kiri dan kanan, menyerang drive senior Ye, selalu setia, dan jangan pernah mengkhianati." Dalam sekejap mata, Huang Suejun menghela nafas lega, dan memberikan esensi darah di antara alisnya, yang bergabung dengan esensi darah Chen Ye. Rasa sakit yang menyengat, seperti 10.000 jarum panjang yang menusuk ke dalam pikiran, sangat menyakitkan, tetapi berlalu dengan cepat. Huang Suejun berdiri perlahan dan berdiri dengan Huang Sanyao, tanpa ekspresi di wajahnya. Chen Ye telah menghapus pikirannya dan menjadi dua senjata humanoid di lantai 7 alam Daoyuan. Pada saat ini, mereka hanya tahu cara menyerang, tapi tidak tahu rasa sakitnya. Saya tidak tahu bagaimana melangkah mundur. Selama Chen Ye memesan satu tempat, bahkan jika mereka membiarkan mereka menghancurkan diri sendiri dan mati, mereka tidak akan mendapat setengah poin. Chen Ye memegang tombak pembunuh langit Jiuyu, energi iblis bergulir, dan ketika dia menginjak tanah, tanah berpusat di telapak kakinya, dan itu menyebar dan hancur. Gulungan debu bergulir. Chen Ye memandang tiga lainnya dan berkata, "Apakah kamu mati, atau kamu jatuh?" "Saya Huang Tian, saya bersedia melayani senior Ye sebagai tuan, dan saya tidak akan menjadi budak sepanjang hidup saya, dan melayani kiri dan kanan. Saya Tanah Kuning, saya bersedia melayani senior Ye sebagai tuan, dan saya tidak akan menjadi budak sepanjang hidup saya, dan melayani kiri dan kanan. Saya Huang Yuchen, saya bersedia melayani senior Ye sebagai tuan, dan saya tidak akan pernah menjadi budak selama sisa hidup saya." Tiga murid keluarga Huang berlutut pada saat yang sama, menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah dan menandatangani kontrak budak. Segera, darah kental, rasa sakit kesemutan melintas di benak mereka, kontrak budak terbentuk, dan kesadaran serta pemikiran mereka benar-benar dimusnahkan oleh Chen Ye. 5 jenius dari keluarga Huang, 5 jenius dari lantai 7 alam Daoyuan, kini telah menjadi 5 senjata humanoid, yang jelas merupakan senjata untuk Chen Ye sekarang. Apa yang Chen Ye pikirkan, tiba-tiba menembak Huang Zantian yang telah berdiri sepanjang waktu, dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kamu ingin mati?" Pof! Huang Zantian tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berlutut dan pergi. Tepuk-tepuk gelombang-gelombang-gelombang. Pop gelombang-gelombang. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan panik, sambil menamparkan wajahnya, dia berteriak, "Aku bukan manusia, aku bajingan, aku berani melawan senior Ye, aku baru saja memakan empedu hati beruang dan macan tutul, aku bajingan, aku mohon senior Ye untuk menerimaku jadilah budak." Huang Zantian berlutut di tanah, merangkak selangkah demi selangkah, dan menyeka sepatu Chen Ye dengan jubahnya. "Senior Ye pandai berkreasi, biarkan aku menjadi budakmu, senior, selama kamu membiarkanku hidup, aku bisa melakukan apa saja. Lebih baik menjadi budak daripada mati." Chen Ye menendang Huang Zantian pergi dengan tendangan acak, matanya penuh darah dan energi, dia ingin membunuh, tapi Mo Ning di pemakaman reinkarnasi membiarkan dia meninggalkan Huang Zantian untuk sementara. Bagaimanapun, kekuatan Huang Zantian tidak boleh diremehkan. "Pergi, aku akan menerimamu untuk saat ini," kata Chen Ye. "Terima kasih Tuan." Huang Zantian bahkan bersujud dan memohon belas kasihan,
buru-buru memaksakan setetes esensi darah, dan berteriak, "Saya Huang Zantian, saya bersedia melayani senior Ye sebagai tuan, tidak pernah menjadi budak seumur hidup, melayani kiri dan kanan, menjadi didorong oleh senior Ye, selalu setia, dan tidak pernah mengkhianati." Ledakan. Esensi darah Huang Zantian dan esensi darah Chen Ye menyatu. Kontrak segera selesai, dan Chen Ye tidak buru-buru menghapus pemikiran Huang Zantian, tetapi bertanya, bagaimana situasi di lembah Potian. Itu dipimpin oleh bajingan itu, Huang Wugun. "Tuan, kekuatan di sana lebih lemah dari kita bisa membunuh mereka secara langsung dan mengambil semua bajingan dari Huang Wuqian sebagai budak." Mata Huang Zantian menunjukkan tatapan kejam, dan berkata, "Dengan kekuatan kita, cukup untuk memusnahkan mereka." Bab 1050. "Tuan, saya dapat membantu Anda menahan 5 dari mereka, Huang Wujian, dan 3 bawahan saya dari lantai 8 alam Daoyuan. Dengan cara ini, setelah Master menyelesaikan yang lain, dia bisa datang untuk menaklukkan mereka berempat." Mendengar ini, Chen Ye berpikir sejenak dan bertanya, berapa banyak orang di sana, dan berapa banyak yang ada di setiap alam. Huang Zantian menjelaskan, Huang Wugun, yang berada di lantai 9 alam Daoyuan, pernah bersaing denganku untuk posisi patriark muda. Dia dikalahkan olehku dan lebih lemah dariku, jadi dia seharusnya tidak bisa menghentikanmu. Tembakan. Ada 3 orang di lapisan ke-8 alam Tao, 5 orang di lapisan ke-7, dan total 10 orang. 21 orang yang tersisa semuanya ada di dunia Raja Virtual. Tuan, tidak perlu tinggal di Void King Stage, bunuh saja mereka semua. Chen Ye mendengarkan narasi Huang Zantian tentang situasi di sana. Secara bertahap, Chen Ye tampaknya tidak ingin menghapus pemikiran Huang Zantian. Bagaimanapun, posisi Huang Zantian di keluarga Huang tidak lemah. Setelah keluar dari alam rahasia roh darah, dia masih sangat berguna, dan dia membuat kontrak budak dia dibakar sampai mati oleh api, jadi jangan takut akan pengkhianatan Huang Zantian. Oke, taklukkan semua orang dari keluarga Huang di alam Daoyuan. Chen Ye membawa Huang Zantian dan 6 orang lainnya dan langsung menuju ke lembah potensi. Di lembah pemecah surga, lusinan jenius dari keluarga Huang berkumpul bersama, serta murid sejati Ling Haizong dan Luan Gun Sekte, totalnya ada 70 atau 80 orang. Murid tertua dari garis keturunan sejati Ling Haizong, Wanyan Pojun, sedang duduk di kursi Jiaolong yang mahal, dengan aura lapisan ke-9 dari alam Daoyuan, yang sangat menakutkan. Sebaliknya, dari 12 saudara dan saudari junior yang mengikutinya, hanya 3 yang berada di alam Taoyuan, dan sisanya berada di alam Raja Virtual. 13 orang sudah menjadi kekuatan tempur Ling Haizong saat ini di ranah rahasia roh darah. Tentu saja, itu juga termasuk lebih dari 10 murid ranah Raja Void yang telah dibunuh oleh Chen Ye di keluarga Han. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan Ling Haizong jauh lebih baik daripada keluarga Huang. Di sisi yang berlawanan, Zhan Ling, seorang murid dari Sekte Chaotic, juga berada di lantai 9 Daoyuan Realm. Ada paling banyak 35 murid di Luan Gunmen, tetapi hanya ada 8 Realm Daoyuan, dan sisanya adalah Void King Realm. Murid-murid dari 2 sekte ditambahkan, hanya sama dengan sepertiga dari keluarga Huang. Zhan Ling menatap Huang Wujian, ekspresinya dingin, dan dia dikelilingi oleh lingkaran cahaya, seperti dewa. Dia membanting tombak di tangannya dan berkata, Huang Wugun, kamu tidak akan terlalu egois, kan? Kami berdua berkumpul di sini hanya untuk melawan Ye Jitian sendirian. Gelombang macam apa yang bisa dia buat sendiri? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa 6 roh darah dibunuh oleh Ye Jitian. Meskipun aku bisa merasakan ki dari 6 kaisar dari klan roh darah jatuh, tidak mungkin bagi Ye Jitian untuk membunuh. Ketika Ye Jitian masuk, dia hanya berada di ranah Raja Xiao Xiao, dan dia bisa bertarung melawan langit. Melawanmu. Huang Five Guns sudah menjadi keajaiban. Kamu masih ingin membunuh 6 kaisar senior realm. Termasuk pembangkit tenaga listrik kaisar senior realm, apakah kamu bercanda? Mendengar kalimat ini, alis Huang Wugun dipenuhi dengan kecemerlangan sedingin es, matanya seperti pedang dingin, dan tubuhnya dikelilingi oleh kabut dingin. Di belakangnya ada jalan pedang es, panjang puluhan meter, yang menjadi miliknya. Tao, memiliki Tao yang sempurna. Di lapisan ke-9 alam Daoyuan, Dao, sudah sempurna, dan secara bertahap dapat diubah menjadi ranah kaisar yang mulia. Lantai pertama Emperor Senior Realm jauh lebih kuat dari lantai 9 Daoyuan Realm. Setelah melangkah ke alam kaisar yang mulia, setiap lapisan surga adalah benar-benar lapisan surga, dan perbedaannya sangat besar. Inilah mengapa Zhan Ling tidak percaya bahwa Ye Jitian membunuh pembangkit tenaga listrik kaisar yang mulia di alam Raja Void. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Surga 9 lapis dari ranah Raja Virtual dan ranah-ranah kaisar sangat berbeda sehingga mereka bahkan sebanding dengan jarak antara makhluk abadi dan manusia. Tiba-tiba,
Kilatan aura terbang ke lembah yang menghancurkan surga dan bergabung menjadi liontin batu giok di pinggang Huang Wuqian. Saat berikutnya, liontin batu giok itu jauh lebih redup, dan kilaunya sepertiga dari yang sebelumnya. Huang Wugun melihat liontin giok itu, wajahnya pucat dalam sekejap, dia mundur 2 langkah, dan berseru, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada apa? Ekspresi Wanyan Pojun berubah, dia melangkah maju untuk mendukung Huang Wugun, dan bertanya, ada apa? Mati. Mata Huang Wugun kabur, dan dia berkata, orang-orang Gunung Dingjun sudah mati. Setelah begitu banyak kematian, Ye Jitian pasti telah menembus Gunung Dingjun, tapi, bagaimana mungkin? Huang Zantian tidak menjaga Dingjun. Gunung. Bagaimana bisa ada begitu banyak energi kematian yang kembali padaku? Begitu banyak Ki yang mati, setidaknya lusinan dari mereka mati, bagaimana itu bisa dipatahkan? Tenaga kerja Dingjun San, bahkan jika keluarga Han, keluarga Mo dan keluarga Ning bekerja bersama, tidak mungkin untuk memecahkan Dingjun San. Jenius dari keluarga Huang, setiap orang memiliki liontin giok hidup dan mati. Begitu orang itu jatuh, liontin giok juga akan hancur, dan energi kematian akan dikirim ke anggota terkuat dari generasi muda dalam keluarga, berniat untuk membuat orang-orang itu membalas dendam jenius keluarga Huang yang tewas dalam pertempuran, tapi tiba-tiba menerima puluhan napas mati. Huang Wuqian tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Mendengar kata-kata seperti itu, beberapa anggota keluarga Huang dari lantai 8 dan 7 alam Daoyuan semuanya terkejut, dan ketika mereka melihat keluar lembah yang menghancurkan surga, beberapa sinar cahaya melintas, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memilih. Angkat senjata mereka. 3 kekuatan hadir. 40 anggota keluarga Huang, 13 anggota Ling Haizong, dan 35 anggota Luan Gunmen, total 88 anggota. Di antara mereka, 3 jenius terkemuka dari lantai 9 alam Daoyuan, 5 jenius dari lantai 8 alam Daoyuan, dan 7 jenius dari lantai 7 alam Daoyuan duduk di kota. Itu Tuan Muda. Tuan Muda ada di sini. Tidak, mengapa masih ada seseorang di samping Tuan Muda? Orang itu memakai topeng. Ini Ye Jitian. Kenapa Ye Jitian ada di sini? Mata yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terpana ketika mereka melihat Chen Ye mengenakan topeng. Belum lagi Ling Haizong dan Luan Gunmen, mereka berantakan, memegang senjata satu demi satu, suara Dao Dao Jin Ge bergema, dan barisan Dao yang tersisa muncul, dan darah tirani berjatuhan terus-menerus, seperti guru yang heroik. Tetapi juga seperti ini adalah anjing bodoh tanpa kecerdasan. Pada saat ini, mata Chen Ye sedikit menyipit, dan ada cukup banyak senyum di sudut mulutnya. Setelah memenggal begitu banyak orang, dia sudah merasakan mutasi naga darah di tubuhnya. Jika Anda membunuh orang-orang ini lagi, saya khawatir naga darah di dalam tubuh akan mengejutkan Anda.